Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini kita baca dari Yesaya 45 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel kita kenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Namun ketika mereka mengalami kesulitan, tantangan, bahkan mengalami penjajahan yang luar biasa, Tuhan tidak serta-merta meninggalkan mereka. Sekalipun Tuhan marah kepada mereka, namun Tuhan masih memanggil, memberi kesempatan kepada bangsa itu. Sehingga dikatakan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ini mau mengingatkan bangsa Israel bahwa ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka justru mengalami getir dan pahitnya kehidupan. Mereka yang dulunya makmur bersama dengan Tuhan, jaya bersama dengan Tuhan, harus mengalami penderitaan yang berat karena mereka berselingkuh iman. Mereka berpikir dengan hidup di luar Tuhan, dengan menikmati segala tawaran dunia ini, mereka bisa bahagia. Memang mereka bahagia, tapi bahagia yang mereka dapatkan itu hanyalah kebahagiaan yang sejenak. Untuk itulah kembali Tuhan membuka tangan kepada mereka. Kembalilah, berpalinglah kepadaku. Artinya bangsa Israel mau diajak untuk merenungkan, mengintrospeksi kehidupan dan diri mereka. Kenapa mereka mengalami kesusahan? Ingatlah bagaimana hidup mereka ketika bersama dengan Tuhan. Hal ini juga perlu kepada kita. Mari kita analisa, perhatikan bagaimana bedanya kehidupan kita ketika kita dekat dengan Tuhan dan ketika kita meninggalkan Tuhan. Sejauh mana kita bisa berbahagia di luar Tuhan? Atau sebaliknya, apakah ketika bersama dengan Tuhan, hidup kita semakin susah? Apakah bersama dengan Tuhan, hidup kita semakin menderita? Mungkin bagi sebagian orang mengatakan, kenapa saya ketika mendekat kepada Tuhan, hidup saya semakin jauh daripada berkat. Hidup saya, usaha saya semakin menurun. Apa yang saya lakukan sering mengalami kegagalan. Kembali kita melihat sesungguh apakah kita bersama dengan Tuhan itu. Setulus apa kita datang kepada Tuhan itu. Apakah kita datang kepada Tuhan hanya supaya kita kaya? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya agar Dia memberikan kesuksesan kepada kita? Inilah yang membuat orang kadang kecewa karena dia berpikir bersama dengan Tuhan sudah pasti akan menjadi kaya raya. Hidup bersama dengan Tuhan sudah pasti semua yang dikerjakan berhasil. Akan tetapi sesungguhnya bersama dengan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku, bukanlah hal yang menawarkan sesuatu yang instan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang mudah. Dia hanya menjanjikan kehidupan yang indah. Indah berpengharapan kepada Tuhan. Indah hidup bersama dengan Tuhan meskipun kehidupannya secara ekonomi tidak sebahagia orang lain. Untuk itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila hidup kita sekarang mengalami degradasi iman, mengalami keterpurukan iman, khususnya oleh karena situasi pandemi ini, mari dulu kembali kita berpaling kepada Tuhan. Mari kita kembali mendekat kepada Tuhan. Kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Maka terimalah
Aminkanlah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena tidak ada Allah lain di dunia ini selain Dia, maka Dia bisa memberikan yang terbaik kepada kita. Jikalau segala ciptaan tunduk kepada Dia, apalagi berkat, apalagi sukacita. Tuhan akan kirimkan, akan utus berkat dan sukacita itu kepada kita, asalkan kita pun mau tunduk kepada Dia. Karena Dialah Allah pencipta, Dialah Allah yang berkuasa atas bumi, laut, dan segala isinya, bahkan sampai ke surga. Sama halnya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, bahwasanya keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Bahkan di bawah kolong langit ini pun tidak ada satu nama pun diberikan kepada manusia yang kepadanya ada jaminan keselamatan. Hanya di dalam Yesus jaminan keselamatan. Maka kenapa kita masih memilih di luar Tuhan? Untuk apa kita memilih hidup di luar daripada Kristus? Jikalau di dalamnya kita dijanjikan berkat, jikalau di dalamnya kita dijanjikan segala sukacita. Untuk itu saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali kita merenungkan hidup kita. Apabila kita mulai menjauh dari Tuhan oleh karena kenikmatan duniawi, segeralah ingatkanlah dirimu, tegurlah dirimu, mintalah kekuatan dari Roh Kudus agar Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita mendekat dan hidup di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristuslah segala yang terbaik pasti akan kita terima. Terpuji nama Tuhan. Diberkatilah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang hidup di dalam firman itu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah kembali disegarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hanya percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Engkau membebaskan bangsa Israel dari belenggu penjajahan, demikian juga Tuhan pasti akan membebaskan kami dari belenggu kejahatan, belenggu kuasa iblis, ketika kami mengimani hidup bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.